Hal yang sama juga berlaku pada Din Syamsuddin. Bahkan Gatot Nurmantio juga ada stigma sebagai bagian dari kepentingan politik Islam. Jadi sebetulnya bukan sekedar Habib Rizik, siapapun yang berupaya untuk tampil dan berbahaya bagi negara, kalau bisa dikaitkan dengan kepentingan politik Islam supaya lebih mudah untuk diinsinuasi sebagai berbahaya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pengadilan Habib Rizik Syihab. Habib Rizik, ya. Yes, kan orang pembelaan Habib Rizik Syihab itu luar biasa. Saya sempat menonton potongannya, dia mempertanyakan kenapa dia ngotot minta untuk sidang offline, karena dia ingin berhadapan langsung dengan jaksa dengan para saksi, karena buat dia ini menjadi pertanyaan penting mengapa kasus kerumunan kemudian dampaknya kemudian sangat serius, bukan hanya karena dia disidang, tapi ada 6 orang pengawal yang tewas, kemudian rekening dia dan keluarga dibekukan dan sebagainya, kan gitu. Ini kan jadi sangat menarik, itu dramatis sekali kalau kita sempat nonton pembelaan Habib Rizik Syihab. Dan yang berikutnya saya jadi membuka file lama ini, bocoran dari Reuters. Itu setelah pemilu kemarin kan ada, setelah Pilpres, Reuters menyampaikan sebuah bocoran yang itu sudah dikonfirmasi dengan seorang anggota BPIP, yakni Romo Beni Susetio, yang menyatakan bahwa ada rencana dari pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyingkirkan Islam radikal ini dari perpolitikan di Indonesia. Gitu. Langkah apa yang pertama dilakukan adalah membersihkan departemen-departemen dan BUMN besar dari orang-orang yang disebut sebagai Islam radikal. Jadi ini yang saya sebut tadi, di Indonesia dijadi lain. Islam itu adalah stigma, bukan tidak dipandang sebagai satu kekuatan politik yang memperjuangkan justice. Di dunia, Islam dianggap sebagai ideologi pro-justice. Di kita, itu di stigma, lalu disempitkan dengan istilah radikal, istilah teroris. Jadi, pemerintah kita sebetulnya memanipulasi Islam yang memang lagi tumbuh di dunia sebagai kekuatan alternatif, lalu disempitkan menjadi soal kepicikan. Pemerintah melihat secara picik, lalu ada pembersihan segala macam, sampai urusan HTI dan FPI. Tetapi bagi publik, bagian ini justru yang dianggap sebagai tantangan, karena publik tidak menganggap bahwa Muslim itu teroris. Ya, publik tidak menganggap bahwa Islam itu membenci umat yang lain. Bahkan dulu stigmanya ada pada PKS, bahwa PKS adalah partai yang bakal terus menyempit karena sifatnya yang eksklusif. Sekarang justru PKS melebarkan spektrumnya, sehingga merangkul yang non-Muslim juga. Jadi pemerintah sebetulnya gagal melihat tesis bahwa Muslim menjadi komprehensif justru karena ide justice-nya itu. Nah, Habib Rizik ada di dalam upaya untuk memastikan bahwa justice merupakan tuntutan pertama dari politik Muslim, bukan soal-soal lain. Karena itu semua orang akhirnya bersimpati pada Habib Rizik. Jadi benak publik sebetulnya tidak lagi memandang Islam sebagai teroris itu urusan BNPT segala macam. Tetapi masyarakat sekarang bisa memilah mana yang merupakan proyek pemerintah terhadap Islam yang disebut teroris radikal, mana yang sebetulnya politik Islam yang menuju pada kehidupan berpancasila, kemanusiaan adil beradab dan keadilan sosial. Itu yang terlihat di dalam upaya Habib Rizik untuk ngotot supaya dia bisa ajukan dalil ini. Karena yang mau dibantah oleh Habib Rizik sebetulnya bukan soal kerumunan, yang adalah soal biasa, soal tindak pidana yang ringan, tapi stigma pada dia bahwa dia itu radikal. Karena itu Habib Rizik ingin berpidato untuk memperlihatkan bahwa politik Muslim itu adalah politik kebangsaan. Itu yang sebetulnya jadi sinyal mengapa kita membela Habib Rizik, bukan karena sifat religiusnya, tapi sifat sosiologisnya, sifat keadilan sosialnya, sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu yang gitu. Ya, sekarang pemerintah hanyut dan harus cari cara untuk menerangkan apa yang dimaksud dengan radikal. Karena PKS ternyata inklusif, tidak eksklusif. Nah, bagian-bagian ini, perubahan-perubahan dalam politik Islam ini, yang meminta kita untuk menghargai perjuangan Habib Rizik sebagai perjuangan, bukan lagi perjuangan ideologis, tapi perjuangan value, perjuangan moral tentang keadilan. Hal yang sama juga berlaku pada Din Syamsuddin. Bahkan Gatot Nurmantio juga ada stigma sebagai bagian dari kepentingan politik Islam.
Jadi sebetulnya bukan sekedar Habib Rizik, siapapun yang berupaya untuk tampil dan berbahaya bagi negara, kalau bisa dikaitkan dengan kepentingan politik Islam supaya lebih mudah untuk diinsinuasi sebagai berbahaya. Jadi inilah soal kita hari ini, mesti terang-terangan kita supaya kita tahu bahwa permainan politik pemerintah ini memperburuk persahabatan berwarga negara. Sementara PKS justru memperluas persahabatan warga negara. Habib Rizik juga memperluas persahabatan warga negara. Itu poinnya. Ya, nah jadi kan kalau kita lihat memang arah atau roadmap untuk penyingkiran Islam politik begitu, yang sekarang hari-hari ini disimbolkan oleh Habib Rizik Syihab, apa boleh buat, meskipun beliau bukan politisi gitu, itu kan sekarang tengah berjalan gitu dengan proses peradilan semacam ini, dan kita sedang menunggu bagaimana kemudian hakim bisa bermanuver di tengah-tengah situasi yang tidak mudah juga buat mereka. Harus ya hakim itu baca juga variabel itu. Memang ada dalil bahwa hakim tidak bisa dipengaruhi, iya, tapi hakim adalah orang yang punya otak, yang bisa membaca desain-desain politik, karena variabel itu yang justru kuat pada Habib Rizik. Jadi kalau orang bilang bahwa Habib Rizik itu harus bebas dari pengaruh tekanan massa, kita juga harus katakan bahwa kasus Habib Rizik itu adalah kasus rekayasa kekuasaan, dan biarkan hakim masuk di dalam perdebatan dengan analis pakar hukum segala macam, karena kita nggak bisa menganggap bahwa hakim itu otonom untuk menghasilkan keadilan pada Habib Rizik, karena dari awal kasus ini adalah kasus yang separuh perdata, separuh tindak pidana ringan, tapi tiba-tiba kemudian diperpanjang. Nah, perpanjangan itu yang harus dicurigai oleh hakim justru. Jadi bagian ini yang saya anggap penting untuk diketahui oleh publik, bahwa kekuasaan itu merekayasa dengan cara yang sangat sublim. Dan itu yang sebetulnya juga dibaca oleh Reuters, bahwa memang masih ada stigma yang tidak ditempelkan pada politik Islam. Bukan sekedar karena perkembangan politik dunia, tapi kepentingan dari oligarki yang merasa terganggu bila akumulasi kapitalnya akan diganggu oleh sistem keadilan Islam, sistem keadilan yang dipromosikan oleh politik Islam. Dan justru pada titik sekarang ini kontras itu terlihat, bahwa Omnibus Law itu adalah mainan oligarki, bahwa Omnibus Law itu menghasilkan tekanan pada buruh, bahwa Omnibus Law itu merusak lingkungan. Politik Islam datang dengan kontras yang berbeda, bahwa kita harus menghasilkan keadilan justru pada bangsa ini, bukan pada bangsa asing. Nah, permainan isu ini yang kemudian diambil alih oleh negara untuk menyudutkan mereka yang dengan sendirinya harus bertentangan dengan negara. Jadi politik Islam disudutkan sebetulnya untuk membela politik oligarki. Di situ bahayanya.